Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah yang telah menganugerahi kita petunjuk berupa Al-Quran untuk menjalani hidup di dunia ini dengan selamat menuju kehidupan kekal yang bahagia di akhirat kelak. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita menjalani kehidupan selanjutnya dengan penuh ketakwaan sesuai jalannya yang lurus. Kita menjalani hidup di dunia ini selama asr atau masa tertentu yang kita semua tidak diberitahu berapa durasinya, tetapi yang pasti ada saat berakhirnya. Allah bersumpah di dalam Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi Al-Asr, sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Surah Al-Asr tersebut menunjukkan bahwa keberuntungan hanya dapat diperoleh dengan iman, amal soleh, dan dakwah. Tanpa ketiganya, perjalanan hidup kita di dunia adalah menghimpun kerugian. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk memenuhi ketiga-tiganya. Iman dibangun dengan keyakinan
bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib ditaati dalam segala urusan. Tidak ada yang boleh mempengaruhi diri kita melebihi pengaruh Allah. Dalam hal ini, hendaknya kita belajar dan mengambil ibrah dari episode sejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 103 hingga 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'usa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka tatkala anak itu, maksudnya Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim memberikan contoh betapa keimanannya kepada Allah mencapai tingkat paripurna yang diwujudkan dalam ketaatan mutlak. Beliau telah meleburkan hasrat keinginannya sesuai keinginan Allah. Sehingga betapapun cintanya kepada putranya Ismail begitu besar, tidak boleh menghalangi ketaatannya kepada Allah. Begitu pula Ismail. Betapapun kesenangannya akan kehidupan dunia, ia relakan nyawanya sebagai manifestasi keimanannya kepada Allah. Itulah hakikat iman, menjadikan Allah paling dicintai di atas segalanya. Tidak ada yang lebih dihargai selain Allah. Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail telah membuktikan keimanan sejati dengan ketaatan mutlak kepada Allah. Kerelaan keduanya mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya berupa putra bagi Nabiullah Ibrahim dan nyawa bagi Ismail telah dianggap cukup oleh Allah sebagai bukti keimanan. Allah
dengan sifat kasih sayangnya tidak tega membiarkan mereka melakukan penyembelihan itu. Maka Allah mengganti perintahnya dengan menyembelih hewan sembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, seharusnya meniru sikap Nabiullah Ibrahim dan Ismail, bahwa menyembelih hewan kurban merupakan perlambang keimanan dan ketakwaan sejati kepada Allah yang diwujudkan dengan taat sepenuhnya kepadanya. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Dia menundukkannya untuk kalian, agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Perwujudan ketaatan dilakukan dengan senantiasa menimbang-nimbang terlebih dahulu terhadap apa yang kita pikirkan dan kita akan lakukan. Apabila kita mendapati selaras dengan petunjuk Allah sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah, maka kita memutuskan dan membulatkan tekad untuk melaksanakannya. Sebaliknya, apabila kita mendapatinya tidak sejalan dengan petunjuk Allah, maka kita memutuskan tidak melaksanakan dan menjauhinya. Itulah amal soleh. Oleh karena itu, selayaknya kita mengamalkan ibadah kurban sebaik-baiknya dengan menjadikannya sebagai program penting keluarga kita masing-masing. Rasulullah SAW berpesan, man wajada sa'ah falam yudahhi fala yakrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan berkorban tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati musola kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini mengisyaratkan jangan sampai anggaran untuk berkorban dikalahkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban mengingatkan kita untuk senantiasa memedomani petunjuk Allah dalam menjalani hidup di dunia ini agar memperoleh hayatan thayyibah di dunia dan akhirat. Sebagai prasyarat, kita harus memahami petunjuk Allah dengan baik. Amaliyah terpentingnya adalah bertadarus Al-Quran setiap hari. Rasulullah SAW memerintahkan kita menghatamkannya sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dengan mengerti maknanya.
Sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fi syahrin." Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Para sahabat merasa bisa lebih cepat dari itu, maka Rasulullah mengunci, selesaikan dalam 1 minggu. Dan dikunci jangan sampai kurang dari 3 hari. Karena dengan begitu engkau tidak akan memahaminya. Tentu cara membacanya adalah dengan melafalkan kalimah-kalimah Al-Quran dengan benar dan memahami artinya secara berurutan, mulai dari Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya hingga An-Nas. Dengan cara ini kita dapat terus-menerus mengingat Allah dan petunjuk-petunjuknya yang merupakan pedoman terpenting dalam kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Marilah kita bertekad membangun kebiasaan bertadarus Al-Quran setiap hari dengan menggerakkan diri dan umat melakukannya hingga membudaya. Dengan cara demikian kita semua bergerak menjadi manusia yang utama. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh orang yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita bersepakat memilih waktu maghrib dan isya sebagai waktu kita semua bersama-sama bertadarus Al-Quran. Dimanapun kita berada, waktu ini kita sepakati sebagai jam belajar Al-Quran. Kita jadikan masjid-masjid sebagai pusat pembelajaran Al-Quran dengan jam belajar utama antara maghrib isya dengan materi pembelajaran tahsin, tafhim, dan tahfidz Al-Quran. Insya Allah dengan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran Al-Quran, kehidupan masyarakat akan aman dan damai. Sebagai disabdakan oleh Nabi kita, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, maksudnya masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah dan mengusahakan setiap aktivitas kita menjadi amal soleh sehingga nantinya layak dipanggil Allah dalam keridhoannya, ditempatkan di surganya bersama-sama orang soleh. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan untuk mengikuti jalannya yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih dzata bainahum. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri
wal azimata ala rusyd birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.